Kepada Amdal, ya Ibu persilakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah tetap jaga kesehatan ya semuanya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Apakah sebelumnya sudah pernah mempelajari ini? Belum, Bu. Karena belum pernah mempelajari, jadi kita mempelajarinya bersama-sama pada hari ini. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu mengenai teorinya, yang kedua yaitu mengenai cara penyebarannya, dan yang terakhir yaitu mengenai silang budaya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Peserta didik juga mengetahui cara penyebaran agama Islam di Indonesia, dan yang terakhir yaitu peserta didik mengetahui silang budaya masuknya agama Islam di Indonesia. Metode yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu dilaksanakan secara berkelompok, di mana kelompok ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Baiklah, di sini Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok. Pembagiannya Ibu yang membagi. Kelompok 1 dari Tere sampai Afdal, kelompok 2 dari Maulida sampai Ara. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ibu kasih lembar kerjanya ya. Nanti kalau diisi itu yang kosong ada tentang teori, cara penyebaran, dan silang budayanya. Kalau sudah dapat lembar kerjanya? Sudah, Ibu. Baiklah, coba kalian lihat. Itu kan ada beberapa pertanyaan mengenai tabel di bawah ini, yaitu apa saja teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, teorinya itu kalian sebutkan, kan ada beberapa teori, ada teori Gujarat dan lain sebagainya, kalian sebutkan di situ. Kemudian cara penyebarannya juga. Cara penyebarannya itu kan ada melalui perkawinan, terus apalagi kalian tambahkan, dan silang budayanya juga. Itu silang budayanya kan ada seperti dari seni bangunan, itu nanti kalian tambahkan lagi apa selain seni bangunan itu. Baik, Bu. Paham kan? Paham, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ibu mau bertanya, nanti setelah tugasnya dikerjakan apakah dipresentasi atau dikumpulkan? Nanti dipresentasikan ya. Baik, Bu. Setelah ini dikerjakan, tolong dipresentasikan. Baik, Bu. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Dari kelompok siapa dulu nih yang mau maju duluan? Kami, Bu. Oh ya, boleh dipersilakan. Perwakilan saja ya, tidak semuanya. Berarti perwakilan kelompok ya? Iya, perwakilan kelompok saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watul Wulfo dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Caranya cara perdagangan Islam budaya itu meningkat. Kedua dari cara kembali dengan perkawinan silang budaya sedikit. Ketiga dari cara pembaharan dari cara pendidikan dan budaya itu asalnya Yang keempat dari dengan cara budaya itu seni dan budayanya juga. Dan yang kelima dari Bangladesh dan cara budaya itu politik dan budaya itu kan. Karena itu cara Bangladesh, dengan cara budaya secara politik dan budaya itu ada dan cara budaya itu cara tahu dan budaya juga tahu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kelompok selanjutnya.
apakah belum selesai? Udah Bu. Minta lagi. Di sini Bu. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori masuknya, yaitu ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori India, dan teori Bangladesh, dan yang terakhir teori Cina. Yang kedua itu cara penyebarannya, yaitu dengan berdagang, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Yang terakhir yaitu silang kebudayaan, yaitu ada seni bangunan, seni ukur, aksara, salah Bu. Yang kedua yaitu seni ukir, dan yang ketiga aksara dan sastra, kesenian, kalender, dan yang terakhir tasawuf. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang mempresentasi pada hari ini. Semua yang dijelaskan itu lengkap. Dan di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai teori, cara penyebaran, dan silang budayanya yang sudah kalian presentasikan tadi. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Itu ada beberapa teori yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini ada tokoh yang mendukung, yaitu Bijnepal dan Mokete, yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam di Indonesia adalah orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Yang kedua yaitu mengenai teori Persia. Teori ini didukung dengan adanya beberapa bukti. Yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram, dan di Sumatera Barat itu ada peringatan yang disebut namanya upacara Tabui atau Tabut. Ada yang sudah Sumatera? Ada ya? Itu ada upacara namanya Tabui atau Tabut. Yang selanjutnya yaitu teori Makkah. Teori Makkah ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad 7 Masehi. Menurutnya itu Islam dibawa oleh para musafir yang dari Arab itu kesini ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Adapun cara penyebaran agama Islam di Indonesia yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok kalian semua. Yang pertama yaitu perdagangan. Jadi agama Islam itu disebarkan tidak langsung, akan tetapi ada yang namanya saluran perdagangan. Yang kedua yaitu adanya perkawinan. Tahap perkawinan ini dilakukan agar agama Islam tersebar di Indonesia. Ketiga yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan ini sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang terakhir kesenian. Penyebaran kesenian ini melalui seni budaya dilakukan melalui beberapa cara. Contohnya pada waktu masa Sunan Kalijaga itu Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam menggunakan wayang kulit, di mana wayang kulit itu digunakan siapa yang ingin menonton dia tidak membayar, akan tetapi menggunakan kalimat syahadat agar orang yang menonton itu masuk ke Islam. Yang selanjutnya yaitu pada politik. Politik ini sangat penting pada masa penyebaran agama Islam di Indonesia, karena pada masa itu masih ada yang namanya kerajaan, di mana kalau raja tersebut menganut agama Islam, maka masyarakatnya juga mengikuti agama yang diajarkan oleh raja tersebut. Yang terakhir yaitu tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah. Yang ketiga yaitu silang budaya masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada beberapa contoh silang budaya. Yang pertama yaitu dari seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia itu sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang pertama yaitu adanya masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid. Bangunan masjid ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu atapnya berupa atap tumpang. Yang kedua yaitu tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan.
Yang ketiga yaitu masjid umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Seni bangunan lainnya yaitu adanya makam. Yang selanjutnya yaitu seni ukir. Seni ukir yang sering digunakan yaitu patung. Walaupun di agama Islam seni patung itu tidak diperbolehkan, tetapi seni patung yang digambarkan ini makhluk hidup yang tidak nyata. Yang selanjutnya yaitu aksara dan sastra. Dan adapun kesenian ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu permainan debus. Permainan debus yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuh tanpa meninggalkan luka. Yang kedua yaitu sudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Yang ketiga yaitu wayang, yang sudah dijelaskan tadi pada masa Sunan Wali Songo itu, yang Sunan Kalijaga itu penyebaran agama Islamnya menggunakan wayang. Dan adapun selanjutnya yaitu kalender. Yang terakhir itu kalender. Jadi sekian yang dapat Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak, ada. Bu. Apakah semuanya sudah jelas? Sudah, Bu. Yang Ibu paparkan tadi, apakah kalian bisa memahaminya? Bisa. Bisa, Bu. Bagus kalau seperti itu. Jadi pada pertemuan Ibu kali ini dapat disimpulkan bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu melalui perdamaian, tidak melalui kekerasan ataupun pemberontakan. Dia dilakukan secara damai, seperti yang tadi sudah dijelaskan, melakukan perdagangan, perkawinan dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia juga tidak memandang golongan masyarakat kecil, masyarakat yang tinggi ataupun masyarakat tengah, itu semuanya disamakan. Baiklah, itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Mohon dipimpin. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.